Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan di video kali ini, kita telah menyentuh episode yang ke-72. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-72. Ila Galigo bersama dengan awak kapalnya terus menerjang lautan. Mereka bersiap untuk menyerang kerajaan Sunrariaja, pimpinan milik Naio. Namun, perjalanan ke sana memang cukup jauh. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan bulanan, untuk sekedar tiba di Sunrariaja ini. Di tengah perjalanan, tentu kapal mereka kerap kali mendapatkan cobaan berupa badai dan angin kencang. Ila Galigo sempat beberapa kali merasa takut dengan hal itu. Beruntung, Lapanandrang dan Lamasaguni selalu ada di sisinya. Keduanya adalah panglima handal yang sudah berpengalaman perihal mengarungi lautan. Sementara itu, pemimpin dari kerajaan tetangga Sunrariaja yang juga adalah saudara dari milik Naio, yakni Weberiaji, bermimpi bahwa rombongan pelaut dari tanah Ugi dan Luwu telah tiba di Sunrariaja. Mimpi tersebut semakin mencekam kala dia mengetahui bahwa yang menjadi pemimpin dari rombongan tersebut adalah Ila Galigo. Alhasil, Weberiaji pun terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Belum juga dia merasa lega kalau ternyata itu cuma mimpi. Dia tiba-tiba mendapat laporan bahwa rombongan kapal dari tanah Ugi, pimpinan Ila Galigo, telah tiba di kerajaan miliknya dan akan berkonsolidasi dengannya perihal rencana mereka untuk menyerang Sunrariaja. Maka tak heran, Weberiaji semakin merinding mendengar hal itu. Memang boleh senyata ini, demikian pikirnya. Mimpinya semalam langsung terkabul dan menjadi kenyataan saat itu juga. Alhasil, Weberiaji memutuskan untuk berkonsultasi dengan suaminya yang bernama Topalaguna. Topalaguna tanpa pikir panjang langsung menyarankan agar kerajaan Pujananting ini menjadi bawahan dari Aliluwu saja. Lebih baik menyerah daripada harus berperang, kemudian rugi banyak korban, dan pada akhirnya akan tetap kalah juga. Topalaguna yang memang punya sedikit darah keturunan Ugi tahu betul betapa sangar dan mengerikannya kerajaan Alicina ini. Belum lagi dengan ikut sertanya kerajaan Aliluwu bersama mereka. Dia bahkan berniat untuk menikahkan putrinya dengan Ila Galigo sebagai jaminan agar Ila Galigo tidak menyerang kerajaan Pujananting ini. Weberiaji awalnya sedikit marah dengan sikap pasrah suaminya itu. Awalnya dia yakin kalau milik Naio akan mampu memberikan perlawanan sepadan ke pasukan Ila Galigo. Namun, setelah mendengar penjelasan dari suaminya ini, dia pun akhirnya luluh juga. Baiklah kalau begitu, demikian ujarnya pasrah. Alhasil, diutuslah beberapa pengawal untuk menemui rombongan Ila Galigo. Singkat cerita, tawaran dari Pujananting tersebut langsung disetujui oleh Ila Galigo. Baginya, menikah lagi bukanlah suatu masalah. Apalagi, dia meyakini bahwa anak perempuan dari kerajaan Pujananting itu setara kecantikannya dengan istri-istrinya. Lapanandrang mencoba melarang Ila Galigo karena tujuan mereka datang adalah untuk berperang dan bukan untuk menikahi anak orang. Meski begitu, Lamasaguni mencoba menenangkan Lapanandrang dan mengatakan bahwa ada keuntungan tersendiri dari pernikahan ini. Alhasil, walau dengan sedikit kesal, Lapanandrang pun meminta agar resepsi pernikahan itu diberlangsungkan dengan cepat. Dirinya khawatir jika sampai kerajaan Sunrariaja menyadari keberadaan mereka dan kemudian meminta bantuan kepada kerajaan Majapahit untuk menyerang mereka. Tentu ini akan menyulitkannya. Alhasil, pernikahan pun dilangsungkan. Namun, Ila Galigo sadar betul bahwa ini bukan waktunya untuk bersenang-senang. Ila Galigo tidak sempat menghabiskan malam-malam pertamanya dengan istri barunya ini.
yang bernama Putri Tompo. Ilagaligo langsung menyuruh pasukannya untuk bergerak. Tujuan mereka hanya satu, menyerang Sundaria Aja. 7 hari 7 malam mereka menghabiskan waktu untuk sampai di Sundaria Aja. Setibanya di sana, dengan cepat mereka menyekap para penjaga dermaga dan menginterogasi mereka satu persatu. Tujuannya tentu untuk mengetahui peta kekuatan dari Sundaria Aja ini. Setelah itu, 8 orang pun menyusun siasat. Perahu-perahu besar milik pasukan Ilagaligo memutuskan untuk sedikit menjauh dari dermaga. Mereka tidak ingin diketahui keberadaannya. Meski begitu, mereka bisa dibilang telah mengambil alih dermaga tersebut. Ilagaligo, Lapananrang, Lama Saguni, Lapa Musurang, dan ke-70 pengawal Lagaligo lainnya akan menyamar sebagai kelompok yang ingin menantang Nyilik Naio untuk menyabung ayam. Sementara itu, para pasukan lainnya yang mengintai dermaga dari kejauhan akan dipimpin oleh Lasulolipuk dan Lapawenarik. Siasat mereka adalah memancing Nyilik Naio, lalu kemudian menyerang secara tiba-tiba. Alhasil, tibalah Ilagaligo bersama dengan para rombongannya. Mereka menyamar sebagai kelompok penyabung ayam yang hendak menantang Nyilik Naio. Awalnya, raja dari Sundaria Aja ini menolak ajakan tersebut karena memang dia hendak pergi menyerang Alecina. "Mengapa Tuan ingin menyerang Alecina?" tanya Ilagaligo. "Karena mereka telah membunuh kakekku. Aku ingin menangkap Saori Gading dan Ilagaligo. Lalu mereka akan kujadikan budak di kerajaanku ini." Demikian ucap Nyilik Naio. "Saya yakin Tuan akan dengan mudah mengalahkan mereka. Maka dari itu, luangkanlah waktu Tuan sejenak untuk menyabung ayam denganku." "Apakah kau pernah ke Alecina?" tanya Nyilik Naio. "Pernah sekali Tuan," jawab Ilagaligo. "Lantas, seperti apa tampang dari Ilagaligo itu?" "Wajahnya persis seperti saya Tuan," balas Ilagaligo. Nyilik Naio sedikit heran dengan jawaban tamunya ini barusan. Namun, dia merasa bisa menggali informasi dari sini. Alhasil, dia pun menyetujui ajakan menyabung ayam tersebut. Dan seperti biasa, ayam Ilagaligo berhasil menangkan pertarungan. Sayangnya, saat sedang asik menyabung, beberapa pengawal Lagaligo malah keceplosan dan berkata, "Ewako Cipagana Ilagaligo Topabotoe." Sebuah istilah yang tentu saja hanya dipakai oleh orang-orang dari Luwu dan juga dari Cina saja. Nyilik Naio menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan. "Kalian semua, tangkap para anjing dari Cina ini," demikian teriak Nyilik Naio. Segera semua pasukan dan penonton langsung menyerbu Ilagaligo. Beruntung, Lapananrang dengan sigap mengayunkan pedangnya untuk melindungi Ilagaligo. Dan perang pun langsung dimulai seketika kala itu. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo series episode yang ke-72. Kita masih akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan tunggu di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video sampai habis dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.